Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kiki Maria, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidik dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo dengan NIM 2022011015. Dan untuk pembuatan video ini kami beranggotakan 2 orang, satu lagi rekan saya bernama Alvinius. Halo guys, baik, perkenalkan nama saya Alpinius dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Nah, di sini kami akan membahas materi himpunan. Pembahasan kami itu tentang himpunan, dan inti-inti pembahasan yang akan kami bawakan yaitu ada yang pertama materi, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga tujuan, yang keempat kisi-kisi soal taksonomi Bloom C1 sampai C4 dan soal uraian. Terakhir kunci jawaban. Dan untuk capaian pembelajarannya, pada fase D peserta didik mampu memahami konsep dasar himpunan, dapat memahami dan menjelaskan pengertian himpunan, melakukan operasi pada himpunan, menganalisis dan menggunakan himpunan bagian, memahami dan menggunakan himpunan kosong, menggunakan diagram Venn dan mengaplikasikan konsep himpunan dalam penyelesaian masalah, menganalisis hubungan antar himpunan dan menyelesaikan masalah berbasis himpunan secara mandiri. Dan untuk tujuan pembelajarannya di sini kami ambil 2 saja, yaitu yang pertama memahami konsep dasar himpunan, yang kedua menggunakan notasi himpunan dengan tepat. Nah, untuk kisi-kisi soal ataupun taksonomi Bloom C1 sampai dengan C4 dan soal uraiannya. Di sini ada indikator soal dan berdasarkan taksonomi Bloom dari C1 sampai C4. Yang pertama, indikator yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan menyebutkan definisi dasar tentang himpunan, yaitu termasuk C1. Yang kedua, indikator yang kedua, siswa dapat menjelaskan kembali definisi himpunan dengan kata-kata mereka sendiri. Itu ada C2. Dan indikator ketiga, siswa dapat memberikan contoh nyata yang menggambarkan konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari, itu C3. Dan indikator keempat, siswa dapat menganalisis perbedaan antara himpunan dan kumpulan lain yang tidak memenuhi definisi himpunan, itu C4. Soal uraian yang kami berikan yaitu yang pertama, di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan himpunan, dan yang kedua sebutkan 3 jenis himpunan beserta contohnya. Yang keempat, jelaskan perbedaan himpunan terhingga dan tak terhingga. Terus yang keduanya, apa yang dimaksud dengan himpunan kosong, dan soal yang ketiganya, yang pertama itu diketahui himpunan A itu terdiri dari 1, 2, dan 3, dan himpunan B nya terdiri dari 2, 3, dan 4. Terus pertanyaannya, tentukan A irisan B dan A gabungan B. Terus soal yang keduanya, apakah 5 elemen dari A, yaitu dalam kurung 1, 2, 3, dan 4. Soal yang keempatnya, apakah yang pertama, apakah himpunan A 1, 2, 3, dan 4 merupakan himpunan bagian dari B 3, 4, 5, dan 6. Terus soal yang keduanya dari indikator keempat itu, tentukan hasil dari operasi A selisih B dan B gabungan B dan A gabungan di B. Dan untuk indikator soal yang pertama, yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan menyebutkan jenis definisi dasar tentang himpunan, itu termasuk C1. Soalnya sebagai berikut. Di sini ada 2 contoh soal di setiap indikatornya. Yang pertama, ini untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan himpunan, dan soal yang kedua itu sebutkan 3 jenis himpunan beserta contohnya. Oke. Di sini yang pertama itu apa yang disebut dengan himpunan. Himpunan adalah suatu
kumpulan atau koleksi objek yang didefinisikan dengan jelas dan memiliki sifat tertentu, dan himpunan biasanya juga dilambangkan dengan huruf kapital seperti huruf A, B, dan X, dan elemen-elemen dituliskan di dalam tanda kurung kurawal. Terus untuk soal nomor 2, himpunan yang pertama himpunan kosong. Contohnya A tidak sama dengan 0 atau A kurung kurawal. Dan yang himpunan terhingga itu contohnya himpunan B dalam kurung 1, 2, 3, 4, dan 5, dan adalah himpunan bilangan bulat positif kurang dari 6. Terus yang himpunan tak terhingga itu contohnya himpunan C 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah himpunan bilangan bulat positif. Baik, di sini saya akan membahas indikator soal. Yang kedua itu siswa dapat menjelaskan kembali definisi himpunan dengan kata-kata mereka, yaitu C2. Yang ketiga itu siswa dapat memberikan contoh nyata yang menggambarkan konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu C3. Terus yang keempat itu siswa dapat menganalisis perbedaan antara himpunan dan kumpulan lainnya yang tidak memenuhi definisi himpunan, yaitu C4. Baik, di sini kita akan pada soal yang kedua itu yang 2A, jelaskan perbedaan himpunan terhingga dan tak terhingga. Terus yang B itu apa yang dimaksud dengan himpunan kosong. Terus pada indikator yang ketiga, soal pertama itu diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan B 2, 3, 4. Tentukan A gabungan U dan baik, di sini saya akan membahas indikator soal. Yang kedua itu siswa dapat menjelaskan kembali definisi himpunan dengan kata-kata mereka, yaitu C2. Yang ketiga itu siswa dapat memberikan contoh nyata yang menggambarkan konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu C3. Terus yang keempat itu siswa dapat menganalisis perbedaan antara himpunan dan kumpulan lainnya yang tidak memenuhi definisi. Indikator kedua itu jelaskan perbedaan himpunan terhingga dan tak hingga. Terus yang B, apa yang dimaksud dengan himpunan kosong. Terus masuk ke indikator ketiga, yaitu soal pertama diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan himpunan B 2, 3, 4. Tentukan A gabungan B dan A irisan B. Soal yang kedua, apakah 5 elemen dari A sama dengan 1, 2, 3, 4. Terus indikator yang keempat itu, yang soal pertama, apakah himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 merupakan himpunan bagian dari B sama dengan 3, 4, 5, 6. Terus yang B itu tentukan hasil dari operasi A inverse B A dan B. Baik, kita masuk ke jawabannya. Jawaban yang indikator kedua itu skornya itu 25. Yang pertama itu himpunan terhingga, di mana himpunan terhingga ini memiliki jumlah elemen yang dapat dihitung dan terbatas. Artinya kita bisa menyebutkan secara jelas berapa banyak elemen yang ada dalam himpunan tersebut. Terus yang B, himpunan tak terhingga, adalah himpunan yang tidak memiliki elemen sama sekali, dan dengan kata lain himpunan ini tidak mengandung objek atau anggota apapun. Himpunan ini biasanya dilambangkan dengan simbol tak nol. Kemudian kita masuk ke kunci jawaban indikator ketiga, yaitu skor 30. Yang A, maka gabungan A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4. Terus yang B, elemen-elemen yang dari A yaitu 1, 2, 3. Terus elemen-elemen yang ada di B 2, 3, 4. Maka irisan A B adalah 2 dan 3. Selanjutnya kita masuk indikator jawaban keempat, yaitu skor juga 30. Yang A itu
periksa elemen 1 ada di A tetapi tidak di B. Elemen 2 ada di A tetapi tidak ada di B juga. Elemen ketiga ada di A dan ada di B. Elemen keempat itu ada di A dan ada di B juga. Kesimpulan, himpunan A 1, 2, 3, 4 bukan merupakan himpunan bagian dari B, yaitu 3, 4, 5, 6. Yang B diberikan dua himpunan A 1, 2, 3, 4 dan B 3, 4, 5, 6. Kita diminta untuk menghitung dua operasi himpunan. Selisih himpunan yang pertama itu elemen dalam A 1, 2, 3, 4, elemen dalam B itu 3, 4, 5, 6. Elemen yang ada di A tetapi ada di B adalah 1 dan 2. Jadi A selisih B sama dengan 1, 2. Terus gabungan himpunan A, B itu elemen dalam A 1, 2, 3, 4, elemen dalam B 3, 4, 5. Gabungan A, U, B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kesimpulannya itu hasil dari A selisih B 1 dan 2 dan hasil dari A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.